Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita berkumpul di sini tadi eh, Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan. Kita sedang banyak berbicara masalah air. Alhamdulillah tadi diberikanlah gambaran atau diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala percontohan, jadi turunnya hujan yang bisa menggembirakan segala ciptaan. Segala ciptaan. Inilah keindahan, inilah sesuatu yang tidak boleh tertinggal oleh kita berupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ini seperti ini malam. Allah menghidangkan halaqah zikir ini dan kita diberikan kesehatan berdatang. Semoga di setiap langkah semua sahabat yang datang di sini gugur di dalam dosa-dosanya, di dalam setiap langkahnya untuk masuk ke dalam halaqah zikir. Karena tidak semua orang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua diberikan mujahadah untuk masuk ke dalam halaqah zikir. Banyak orang alasan-alasan di dalam hatinya. Barusan kita dengarkan Syekh Jordani Salam menerangkan tentang bab lisan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mari kita perhatikan lisan ini. Bahaya-bahaya lisan tadi dibacakan. Dan kita dengarkan Imam Al-Ghazali tentang betapa bertumpuknya ke sebuah keadaan bahwa dari lisan, perut kita, kemaluan kita, itu semuanya berhubungan berupa an-nafs. Baik, saya berlaga menambah-nambahkan tidak seperti itu. Tetapi memang kita sudah lama juga mengkaji masalah ini di masa-masa yang lalu. Dua keadaan lisan adalah satu ikatan yang sangat kokoh dan itu diperingatkan di dalam rukun Islam. Dua lidah apa gerangan kalau begitu? Lisan yang tadi banyak di dalam hadis para sahabat, lalu Nabi juga menyebutkannya itu. Semuanya bertumpu di dalam hati. Bergerak, mengejawantah di dalam jawarih kita, sehingga gerak-gerak tubuh kita, gerak badaniah kita, mengejawantah melalui sudut yang paling besar pintunya, dan paling berbahaya di dalam kehidupan, yaitu lisan. Mana lisan yang satu lagi, Lisan yang satu lagi adalah lisannya hati kita. Lisan yang di dalam hati kadang-kadang kita kurang waspada. Dia bisa mengejawantah berupa apapun yang sesungguhnya itu adalah pengejawantahan wujud syaitannya di dalam dada. Mengapa disebut seperti itu? Lisan di dalam hati? Ya, salah satu jenisnya adalah lisan hati yang mengejawantah berupa kemunafikan.
yang jarang tersadari, sangat halus, sangat tidak terasa, tetapi kita telah mencatat, telah menumpuk pundi-pundi dosa kita berupa lidah hati kita. Mengapa tadi menyinggung dengan rukun Islam segala macam? Ya, kita baru berapa lamanya meninggalkan bulan Ramadan. Itu yang dijaga itu dari dalam hati, kedua lidah yang paling berbahaya itu dijaga di dalam al-saum, di dalam berpuasa. Maka dijadikan rukun. Bila tidak ada di dalam Islam ini rukun yang satu ini, tidak termasuk orang Islam dia, bila tidak berpuasa. Saya beri contoh, dan saya di masa lalu juga sering berbicara, tubuh kita ini adalah makanan yang kita makan. Makanan yang kurang baik, rasanya enak, banyak dokter di sini, semua berefek kepada tubuh kita. Ada yang enak tetapi tidak baik menurut kesehatan. Silahkan diperiksa. Ada dokter Ihsan, ada dokter Arbain, ada. Apabila makanan ini cukup baik, apalagi rasanya enak, dimakan, hati berbicara. Lidah hati kita mengejawantah di dalam raut wajah. Beda seseorang memakan makanan yang tidak enak. Dia bisa menyeringai, bisa mencibir, bisa berkata kurang baik, sekalipun itu rezeki yang halal dari Allah Ta'ala, yang harus kita syukuri. Atau obat yang dapat menyehatkan, tetapi tidak enak di lidah, dia tidak pernah bersyukur. Malahan dia mencela dengan raut wajah, efek dari lidah hati yang berbicara. Karena lidah hati yang berbicara, aduh tidak enak. Raut wajahnya berbeda. Hanya itulah yang mengejawantah dan dinilai oleh kita. Tetapi efek kesehatan yang berupa obat yang dibilang tadi kurang enak atau apapun, yang menyehatkan dia, biasanya itu tertinggal dari rasa syukur kita. Perhatikan para sahabat sekalian, urusan lidah zahiran, ini lidah kita, lisan kita, apalagi lisan hati, mana syukur kita. Bab syukur ini terhapus oleh cakap-cakap hati. Kalau yang namanya cakap berarti ada lidah. Lidah hati bercakap-cakap kurang baik. Sehingga dia tidak bersyukur. Tetapi apabila keindahan dari sebuah riyadhah wa mujahadah, karena ini syarat dengan mujahadah. Salah satunya misalnya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana jalan yang paling dekat kepada Allah dan paling mudah ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab orang itu melalui lisan beliau. Lisan kemuliaan.
karena keseluruhan tubuhnya, zahiran wa batinan, seorang Rasulullah yang paling suci di alam semesta ini, yang pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan sebuah keindahan berupa ilmu pengetahuan yang harus dilaksanakan, diamalkan oleh kita karena kita telah bersumpah. Dengan apa sumpahnya? Sumpah model kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sama memakai lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang lain yang wajib disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita berbicara. Dan itu masuk di dalam rukun yang satu lagi. Diucapkan banyak di dalam sholat kita. Melalui lisan, agar lisan kita, zahiran, wabatinan, lisan kita menjadi indah. Kembali kepada pertanyaan tadi, mana jalan yang paling cepat dan yang paling mudah ya Rasulullah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu orang bertanya, kata Rasulullah, zikrullah. Ini dia. Zikrullah. Itu sesuatu yang, mohon maaf saya mendengar sesuatu, tolong di ini. Ya Allah. Ya Allah. Oh, kembali saja, tapi agak camplang biasanya ini. Tidak mengapa. Lisan apa tadi? Kembali kepada lisan tadi, mana yang paling cepat, paling dekat, dan paling mudah dan paling cepat? Kata Rasulullah, zikrullah. Banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cepat. Tapi yang lain datang lagi satu lagi. Jawaban Rasulullah berbeda dengan jawaban yang pertama. Yang tadi zikrullah. Yang kedua, ada orang di lain kesempatan lagi bertanya, mana paling mudah dan paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab bahasa yang lain. Dua bahasa kesucian. Dua-duanya keluar. Ilmu dan keindahan akhlak. Apa gerangan yang satu? La taghdab. Yang tadi zikrullah, tapi orang yang satu ini la taghdab. Jangan marah. Saat sedang marah, perhatikan. Lidah hati dan lidah zahiran kita, lisan kita, dia paling dominan. Yang lain itu menyesuaikan diri di dalam seluruh tubuh kita. Betapa saat mengucapkan kebiadaban itu dibarengi dengan raut wajah yang setara dengan nada jiwa, lidah lisan, dan lidah batin kita, dan lidah lisan yang diucapkan. Setara. Begitulah bahaya lisan. Maka menyangkut zikrullah, menyangkut al-saum, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah kepunyaanku.
Manusia tidak ada yang, dan makhluk lain, malaikat, tidak ada yang bisa menghitung pahala puasa seperti apa. Karena itu milik Allah. Yang banyak dominan yang disebut tadi. Lidah, perut, di-stop semua itu saat berpuasa. Semua dibungkam. Maka para pejalan sejati, para ahli, kita banyak kalau sedang berkhalwat, ingat, kita masih ingat yang berapa hari khalwat, 10, 20 atau yang 40, kalau sedang berkhalwat, tidak boleh berbicara selama khalwat. Tidak ada ahli khalwat ngobrol sedang khalwat. Duduknya kan terpisah masing-masing. Dan tidak berbicara itu membuka alam-alam ghaib. Maka di kelas-kelas atau tahap-tahapan, tatanan tertentu, tahapan tertentu, makom tertentu, sudah melakukan somat. Jadi tidak berbicara lagi. Hidupnya seperti ada di dalam kalau kita sedang dalam keadaan berkhalwat. Makanan saja dibatasi, minum sangat dibatasi, tidak boleh berbicara sama sekali. Kecuali dengan Al-Quran, maksudnya mengaji. Atau ada sesuatu saat karena banyak tidak bicara dalam keadaan berpuasa, terbuka alam-alam gaib yang terasa, yang jelas antara sadar dan tidak sadar, sadar atau mimpi. Banyak yang sudah merasakan di dalam khalwat seperti apa. Barulah itu pun boleh berbicara hanya berupa pertanyaan kepada syekhnya. Itu pun hanya satu kali saja dan tidak banyak berbicara. Apabila syekhnya menjawab, bersyukurlah. Apabila syekh tidak menjawab, maka bersabarlah. Termasuk, karena biasanya syekhnya juga ikut berkhalwat bersama-sama. Ini dia, semua urusannya lisan. Menyangkut di dalam rukun Islam, terpaut semua dengan lisan. Sumpah yang pertama untuk menegakkan tauhid. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau betul-betul mempunyai sebuah persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita harus patuh di dalamnya. Itulah semuanya yang digaungkan di dalam al-Islam. Apa gerangan? Mengapa digaungkan itu? Agar semuanya orang-orang yang beragama Islam harus mengerti, harus jelas, harus menenggelami apa yang digaungkan di dalam sehari-hariannya. Apa gerangan itu? Azan. Diteriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah di dalam setiap sholat kita, saat lidah atau lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, lidah hati yang mempengaruhi rasa tadi, seperti amarah mengejawantah dengan rasanya, lidah hatinya bermain, lidah zahiran, lisan kita juga bermain, mengejawantah dan sangat jelas apabila yang dilarang oleh Rasulullah tadi, la taghdab, jangan marah agar engkau cepat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Apakah saat sholat engkau menyebutkannya benar? Allahu Akbar. Apakah hatimu juga dan rasamu mengakbarkan Allah Ta'ala? Allahu Akbar yang kedua, ruku. Yang seterusnya, sujud. Duduk di antara dua sujud. Sampai salam. Berapa kali kau katakan Allahu Akbar? Apakah hanya sebagai pertanda gerakan-gerakan kita mau ruku saja? Lupa dengan takbir. Apalagi takbir pertama pun tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila lisan kita, lisan lidah zahiran kita, termasuk lisan hati kita, tidak terus-menerus berupa riyadah dan mujahadah, dilatih terus, kita tidak akan bisa mengakbarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya cakap-cakap belaka. Maka di dalamnya ada mujahadah. Perhatikan azan. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Agar genap itu tauhid. Agar genap keislaman kita dengan mengesahkan Allah dan persaksian di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu digaungkan lagi, dikumandangkan, hayya ala sholah. Mari kita sholat. Sholat ini untuk lisan kita berbicara kepada Allah Ta'ala ini harus benar-benar dalam keadaan ihsan. Keduanya termasuk lidah hati yang mempengaruhi seluruh rasa dan lisan zahiran kita mengucapkan apa yang ada di dalam sholat. Maka saya katakan, inilah dia banyak bertumpu pada lisan. Baru akan lebih jelas lagi. Setelah hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hei manusia Islam, hei orang Islam, wahai orang yang terketuk hatinya. Terdengar oleh kita azan. Apakah kita berleha-leha saja? Ghaflah malah, lalai kita? Atau dianggap ringan? Perhatikan setelah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari kita mencapai kemenangan. Mengapa ada teriakan mencapai kemenangan? Memang mau ngapain sampai kapan? Sekarang perang nggak ada, apa tidak ada. Tapi mari mencapai kemenangan. Mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam dada kita. Agar tauhid menjadi tegak, segala cakap-cakap hati berupa keinginan-keinginan, sifat kemanusiaan kita, basyariah kita, yang selalu mengejawantah melalui lisan kita, semua terkalahkan. Maka somat adalah lebih baik, terkecuali mengeluarkan ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa keindahan. Setelah mari mencapai kemenangan, diulang lagi yang di atas. La ilaha illallah, terakhirnya. Setelah ada kemenangan, bisa mengesahkan Allah. Bila tidak ada mujahadah. Kita tidak mengerti mendengarkan azan itu bahwa itu adalah peperangan melawan hati kita. Melawan lisan yang banyak mengejawantah keburukan-keburukan. Inilah dia sebuah keadaan.
baru lisan zahiran saja, lidah kita, banyak sudah di dalam kehidupan. Jangan bertahun sampai seusia pada tua seperti saya begini, banyak sudah berusia. Satu hari saja, banyak yang tidak tersyukuri. Banyak kelalaian kita. Bagaimana anjuran atau panggilan? Hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan. Kalau kita tidak pernah melawannya, kalau kita tidak pernah dawamuz zikri wa dawamun ubudiyah. Terus menerus ada di dalam kekalahan di dalam kehidupan. Kalau kakek saya berbicara di Banten itu, Cep, cenah lamun teu bisa cenah nahan ngomong baik, gegel bae eta letah. Gigit lidahmu katanya itu, kalau kamu nahan gituan aja nggak bisa. Gigit saja lidahmu. Seperti itu, betapa disiplinnya sepuh-sepuh kita. Para ahli-ahli tasawuf kita di masa lalu, betapa gagahnya. Dan kita memungutnya, menirunya dengan sebuah harapan, dengan sebuah keadaan. Semoga lisan ini yang keluar berupa keindahan-keindahan yang menjadi sebuah peribadatan di alam semesta ini. Saya teringat sebuah keindahan. Suatu saat Rasulullah itu biasanya kalau sedang sholat suka dinaiki sama cucu-cucunya. Hasan Husain. Suka ada yang naik begitu. Tapi disebutkan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Sambil dinaiki oleh cucu-cucunya. Betapa sebuah keindahan. Tapi satu lagi ketemu oleh salah seorang sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar. Terlihat Rasulullah sedang merangkak seperti kuda, tapi Sayyidina Husain di punggung beliau. Seperti sedang naik kuda, mungkin menghibur cucu beliau. Kata Sayyidina Abu Bakar, maafkan kalau saya salah. Oh, katanya, ya Husain, katanya, betapa indah tungganganmu. Perhatikan, betapa indah tungganganmu. Ini lisan yang sangat indah. Karena yang ditungganginya adalah sang kakek dan Rasulullah. Tahukah di balik bahasa itu ada sebuah jawaban yang lebih indah. Kata Rasulullah, lebih indah lagi penunggangnya katanya. Masya Allah. Adakah keindahan itu menggaung, menggelora, meliputi isi hati kita sehingga mengejawantah di alam semesta ini. Lalu manusia terhiburkan. Lalu manusia tertambahkan ilmu pengetahuannya dengan kata-kata yang kita keluarkan. Lalu mengisi alam semesta ini dan tercatat, digenggam oleh malaikat berupa kata-kata yang sangat indah. Yang itu akan menolong kita di akhirat. Para sahabat sekalian, semoga saya yang terlalu banyak bicara ini, yang masih banyak berbicara, jauh dari somat tadi, semoga Allah mengampuni saya khususnya, dan kami semua, ya Allah, para sahabat-sahabat di mana saja, yang telah tiada, ataupun yang masih ada hidup di atas bumi ini, dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampuni kami semuanya, sayangi kami semuanya, dan gembirakan kami semuanya. Jadikanlah kami orang yang takluk kepadamu ya Allah, orang yang patuh kepada Allah, sehingga kita dijadikan orang yang berakhlak
mulia di alam semesta ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.